Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Zulfikri, NPM 000828. Di sini eh, saya akan mempresentasikan dan mereview pembahasan suatu jurnal mengenai eh, implementasi sistem perencanaan sumber daya perusahaan ERP pada PT Indofood. Nah, di sini jurnal ini milik Universitas Mercu Buana ya. Terbit pada tahun 2021. Baik, langsung saja kita membahas bagian ini mungkin akan saya lewati. Langsung saja kita ke permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam tugas ini adalah bagaimana penerapan ERP pada perusahaan PT Indofood. Tujuan dari tugas ini yakni adalah untuk mengidentifikasi penerapan ERP pada perusahaan PT Indofood. Manfaat dari penulisan ini adalah agar penulis ataupun pembaca mengerti bagaimana kegiatan ERP pada PT Indofood. Perlu diketahui, Indofood ini adalah perusahaan makanan ya. Dia yang memproduksi mie instan seperti Indomie, mie kari, dan sejenisnya. Ini adalah produk dari Indofood. Baik, langsung saja kita menuju ke landasan teorinya. Menurut O'Brien tahun 2005, sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Jadi, di gambar ini adalah komponen sistem informasi. Komponennya ada banyak. Ada orang, perangkat keras, atau bisa kita sebut hardware, perangkat lunak, software, prosedur, jaringan, dan komunikasi, dan basis data. Tujuan SIM itu sendiri yakni adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa produk dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, yakni menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, ini ada 3 peran utama sistem informasi dalam bisnis, yakni mendukung proses bisnis dan operasional, mendukung pengambilan keputusan, lalu mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Nah, ini adalah tahap-tahapan ya. Tahapan-tahapan untuk pengembangan sistem informasi. Yang pertama tahap perencanaan, tahap analisa, tahap rancangan, keempat tahap penerapan, dan 5 tahap penggunaan. Oke, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, saya di sini akan menjelaskan ERP terlebih dahulu. Apa sebenarnya ERP itu? ERP adalah merupakan struktur sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis dalam perusahaan manufaktur ataupun jasa yang meliputi operasional dan distribusi produk yang dihasilkan. Tujuan dari implementasi ERP yaitu menyatukan semua divisi yang ada pada suatu perusahaan menjadi satu sistem yang dapat dikendalikan secara terarah. ERP lebih ditujukan pada sistem back office, di mana sistem ERP tidak bersentuhan langsung dengan konsumen. Jadi ERP ini adalah suatu sistem di mana sistem ini gunanya untuk mempermudah perusahaan untuk menjalankan usahanya, dapat dikendalikan secara terarah. Jadi tetap dikendalikan oleh orang, namun dari back office. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan konsumen. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, akan saya skip bagian yang menurut saya kurang menunjukkan ya. Ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemampuan sistem ERP untuk menangani seluruh aktivitas dalam organisasi, membawa budaya kerja baru dan integrasi dalam organisasi. Jadi, komponen sistem ERP ini menjadi satu sistem yang bisa membantu usaha mulai dari penghematan biaya, cost efisiensi, dan sebagainya.
Baik, di sini akan kita masuk ke bab 3 pembahasan, yakni ada profil perusahaan PT Indofood. Saya jelaskan sedikit mengenai profil perusahaan PT Indofood. PT Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 90 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma, yang pada tanggal 5 Februari menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk yang akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Jadi Indofood ini produsen makanan, banyak makanan yang di-endorse bahwa yang diciptakan oleh Indofood. Salah satunya yang paling terkenal yakni mie goreng. Nah, ini untuk produknya divisi noodle PT Indofood menggunakan beberapa bahan baku pembuatan mie instan. Bahan baku yang digunakan didatangkan dari beberapa perusahaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun bahan baku tersebut adalah tepung terigu, diperoleh dari biji gandum yang digiling. Bahan baku penunjang. Nah, di sini selain menggunakan terigu juga untuk pembuatan mie instan menggunakan air, menggunakan gluten, mengkontrol kepadatan suhu dan adonan, melarutkan garam dan bahan-bahan tambahan lainnya. Dan ini jadi PT Indofood ini memiliki pemasok bahan baku. Jadi dia bekerja sama dengan banyak supplier ditujukan untuk pengadaan bahan baku, raw material, bahan pendukung lainnya. Adapun supplier-supplier yang ditunjuk untuk pengadaan bahan baku dan bahan pendukung mie instan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini adalah macam-macam tabel yang menunjukkan bahwa perusahaan Indofood memiliki supplier banyak supplier ya. Saya sebutkan saja. Untuk tepung terigunya PT Indofood ini beli di Bogasari Flour Mill yang berlokasi di Jakarta dan bisa dibaca sendiri. Baik, untuk bagian ini akan saya lompati ya. Nah, di sini produk yang dihasilkan PT Indofood ini ada dua kelompok besar, yakni ada yang pertama bag noodle, yaitu adalah mie instan dengan kemasan bungkus. Yang kedua adalah mie telur, yakni mie yang pembuatannya tidak digoreng melainkan dikeringkan, jadi mie kering seperti itu. Nah, ini ada langsung ke penerapan sistem ERP di PT Indofood. Jadi perusahaan PT Indofood ini tidak hanya beroperasi di Indonesia saja, dia bisa mencakup Asia termasuk di Cina dan di Nigeria. Perusahaan ini sudah menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan tiap tahunnya. Di samping beberapa variasi produk antara lain snack, kecap, bumbu penyedap, dan makanan bayi, cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya membuat ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Jadi, karena perusahaan Indofood ini sudah besar, maka untuk manajemen pengaturan divisi-divisinya dibutuhkan sistem yang kompatibel. Contohnya juga ERP ini, mengandalkan ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Nah, ini ketika memilih platform dari sistem ERP, Indofood melihat 3 buah kriteria, antara lain reliability dan scalability dan kemudahan manajemen. Jadi, setelah melihat 3 kriteria tersebut, maka dipilih yang namanya IBM iSeries sebagai platform hardware yang digunakan. iSeries memiliki keamanan, scalability, dan efisiensi biaya dalam mendukung SAP. Jadi dalam ERP itu banyak sebenarnya ERP, namun yang
banyak digunakan di dunia, yakni adalah Oracle dan SAP. Nah, salah satunya SAP ya. Nah, SAP ini diambil oleh perusahaan Indofood, digunakan oleh Indofood. Jadi, iSeries telah berjalan dengan sangat baik dan memiliki kemampuan dari OS per 400. Oleh karena itu merupakan pilihan logis jika tetap mempertahankan teknologi dari IBM iSeries. Nah, untuk manfaat penerapan ERP pada sistem di Indofood ini apa sih sebenarnya? Nah, ada di sini tertuliskan ada 4 ya. Yang pertama yakni meningkatkan drastisnya ketepatan antara supply dan demand. Jadi supply dan demand ini permintaan dan stoknya. Jadi antara permintaan dan produk itu bisa seimbang. Yang kedua yakni distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi. Jadi informasinya itu terintegrasi sehingga mudah untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga yakni meningkatkan efisiensi biaya dan yang keempat mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen pengarsipan dan distribusi data terpadu. Manfaat lainnya yakni menyesuaikan minat konsumen. Yang kedua, distribusi informasi. Yang ketiga, integrasi sistem hilir. Yang keempat, pengarsipan dokumen. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangan dari penggunaan ERP terhadap PT Indofood. Jadi, berikut adalah manfaat yang diperoleh. Ini kelebihannya, integrasi bisnis dan akurasi data ERP memiliki sistem yang terdiri dari beberapa modul dan submodul yang mewakili komponen bisnis. Yang kedua, perencanaan dan manajemen sistem informasi. Dalam sistem informasi ada alat pendukung untuk membuat keputusan terbaik, seperti alat simulasi dan perencanaan. Dengan alat ini, manajemen dapat menggunakan setiap sumber daya dengan lebih tepat. Sistem ERP juga dapat membantu dalam membuat dan menyajikan laporan standar yang dibutuhkan oleh manajemen dan dapat diakses kapan saja saat dibutuhkan. Nah, ini berarti dalam perusahaan Indofood ini memiliki suatu sistem informasi dan apabila dikompatibilkan dan diupdate menggunakan ERP dapat membantu dalam membuat dan menyajikan laporan standar yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yakni meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi sistem ERP ini membuat proses kegiatan rutin dan efektif. Misalnya proses pemesanan, pengiriman, kinerja. Jadi supply dan demand itu akan berjalan lebih seimbang. Yang keempat, penetapan standar prosedur sistem. Nah, itu adalah beberapa kelebihan. Nah, sekarang kita langsung saja kita membahas ERP, kelemahan ERP yang ada pada PT Indofood ya. Yang pertama, investasi ERP sangat mahal. Memang sangat mahal karena ERP ini adalah software canggih. Adalah peralatan canggih yang digunakan untuk mempermudah akses perusahaan. Pastinya harganya juga pasti sangat mahal. Yang kedua, ERP yang berhasil digunakan oleh sebuah perusahaan tidak menjadi jaminan berhasil di perusahaan yang lain. Keberhasilan implementasi ERP bergantung pada tingkatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaan sistem, bukan dari sistem ERP sendiri. Maka, ketika suatu sistem ERP berhasil diimplementasikan ke dalam suatu perusahaan, belum tentu perusahaan lain akan berhasil juga melaksanakannya. Nah, jadi seperti ini contohnya, saya ambil perusahaan A menggunakan sistem ERP dan sukses. Nah, perusahaan B menggunakan sistem ERP namun gagal, padahal sistem ERP-nya sama. Nah, maka dari itu keluar suatu statement, sistem ERP tidak menjadi jaminan berhasil di perusahaan yang lain karena keberhasilan perusahaan itu karena tingkat keberhasilan perusahaan tergantung pada manajemen perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yakni perencanaan harus dilakukan untuk menyeleksi ERP yang tepat pastinya. Dan masih banyak
kekurangan-kekurangan lain bisa dibaca. Nah, yang selanjutnya aktivitas yang dilakukan oleh PT Indofood dengan menggunakan sistem ERP. Jadi dengan mengadopsi SAPR versi 4,6J, berikut adalah cakupan implementasi ERP yang dilakukan pada PT Indofood, yaitu diantaranya finansial, yang kedua logistik, yang ketiga human resource. Secara umum membantu dalam memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif terhadap salary. Salary adalah gaji ya, benefit adalah keuntungan dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan, melindungi data personalia dari pihak luar, serta membangun sistem rekrutmen pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir. Nah, selanjutnya ini adalah penutupan. Untuk kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari jurnal ini, yakni kegiatan proses yang menggunakan ERP pada PT Indofood dimulai dari perencanaan dan kontrol produksi. Melalui kebutuhan peramalan dan intelijensi bisnis, Indofood mempercayakan SAPR 3 sebagai solusi ERP. PT Indofood memiliki 3 kriteria dalam memilih platform ERP. 3 kriteria antara lain yang seperti yang saya sebutkan, reliability, scalability, dan kemudahan manajemen. ERP adalah bagian dari infrastruktur perusahaan, pastinya sangat penting, dan untuk kelangsungan hidup perusahaan, semua orang dan bagian yang akan terpengaruh oleh adanya ERP harus terlibat dan memberikan dukungan. ERP ada untuk mendukung fungsi bisnis dan meningkatkan produktivitas, bukan sebaliknya. Tujuan implementasi ERP adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Itu kesimpulannya. Nah, di sini ada saran ya, saran dari penulis untuk PT Indofood yang mengimplementasi ERP ini. Pelajari kesuksesan dan kegagalan implementasi ERP. Jangan berusaha membuat sendiri praktek implementasi ERP. Ada metodologi tertentu untuk implementasi ERP yang lebih terjamin keberhasilannya. Nah, berdasarkan saran yang diberikan oleh penulis ini, saya mengambil kesimpulan lagi bahwa PT Indofood ini langsung mengambil ERP tanpa tahu kegagalan implementasi ERP dan dia tidak mengetahui praktek implementasi ERP seperti itu. Jadi ada metodologi tertentu untuk implementasi ERP agar lebih terjamin keberhasilannya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu sistem ERP namun langsung kita mengadopsi sistem ERP dan kita akhirnya kelabakan, tidak bisa menggunakan sistem ERP tersebut. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.